Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melaksanakan amalan-amalan dari solat berjamaah, zikir, baca solawat, dengan dibarengi khusnudzon kita kepada Allah. Semoga tahun yang akan datang benar-benar menjadi tahun kemuliaan untuk kita, tahun kebaikan untuk kita. Dan kita langsung saja insyaallah kajian hikam malam ini tidak seperti biasanya, akan dipendekkan karena tadi kita sudah ada kajian sebelumnya, ada ibadah, ada amalan yang lainnya. Tetap kita bil barokah mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad pernah bersabda, ya'rakun nasu yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, di padang mahsyar. Bayangkan padang mahsyar, di saat manusia dibinasakan semuanya, kemudian ada tiupan trompet yang kedua, dibangkitkan manusia semuanya di hamparan yang sama, di hamparan yang luas, mulai dari Nabi Adam hingga manusia akhir zaman dibangkitkan di satu tempat. Ya'rakun nasu yaumal qiyamati, dan manusia berkeringat karena matahari sejengkal di atas kepala kita. Hatta yadhhaba 'araqahum fil ardi, begitu banyaknya keringat yang mengucur dari manusia sehingga keringat itu masuk ke bumi. Sab'ina dhira'an, 70 dhira'. Begitu banyaknya keringat. Jangan bertanya seperti apa. Ini sebetulnya ini adalah gambaran tentang begitu dahsyatnya padang mahsyar nanti. Wa yulzimuhum hatta yablugha adhanahum, dan kemudian keringat itu ke bawahnya 70 dhira' ke bumi, ke atasnya akan menyiksa mereka, akan mempersulit mereka, orang yang berada di padang mahsyar, sampai ke telinga mereka keringat ini. Dan disebutkan dalam riwayat lain bermacam-macam model manusia dalam urusan keringat nanti. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, itu pun sudah kecapean, keringat di mata kaki. Ada yang keringatnya sampai lutut, ada keringatnya sampai pusat, ada keringatnya sampai dada, ada keringatnya sampai telinga. Kalau sudah sampai telinga, bagaimana keadaannya? Tentu dia akan kelabakan. Sehingga manusia waktu itu mengatakan, orang-orang yang tersiksa dengan keringat itu, mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami dari padang mahsyar biarpun harus masuk neraka jahanam. Mereka tidak mengerti tentang keadaan neraka jahanam. Siapakah mereka yang mengalami keadaan semacam ini? Insya Allah bukan anda semuanya. Ahli iman tidak akan merasakan itu. Itu adalah orang kafir dan orang munafik dan maksiat yang sangat besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berjalan dengan dosa. Itu adalah keringat daripada dosa-dosanya. Sampai disebutkan bagaimana keadaan orang yang beriman. Orang beriman bermacam-macam. Ada yang ditempatkan, ada yang berjalan di atas kepala manusia. Jadi tidak ada masalah bagi orang beriman. Semoga kita tidak menemukan masalah saat itu.
Orang yang beriman atau orang yang dosanya sudah diampuni sebelum mati, dia berdosa pada masa hidupnya, cuman dia beristighfar, memohon ampun sehingga mati dalam keadaan tidak punya dosa, maka ketahuilah dosa tidak akan tampak di padang mahsyar. Keringat itu adalah penampakan daripada dosanya. Dosa yang dilakukan air telaga dari Nabi, siapapun yang meminum air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya, kemudian akan dikiring meluncur menuju surga di padang mahsyar ribuan tahun. Mengerikan. Akan tapi ketahuilah, bagi ahli iman, bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, bagi orang yang selalu keadaannya serindu kepada masjid, sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, termasuk 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, tidak ada lagi perlindungan selain dari Allah. Di antaranya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Pergi kemanapun yang dipikirkan bagaimana ke masjid. Masjid adalah simbol sekaligus hakikat. Artinya apa? Dimanapun mereka berada rindu kebaikan, menghadiri majelis taklim, menghadiri majelis zikir, menghadiri perkumpulan yang baik dan mulia. Biarpun dia urusannya dunia, tapi yang diingat adalah hal-hal kemuliaan. Maka ketahuilah, hamba-hamba yang seperti itu adalah nanti yang akan dapatkan perlindungan dari Allah. Termasuk diantaranya yang tidak menyimpan dendam dan dengki kepada sesama orang beriman. Dipangkas kebencian, dipangkas kedengkian. Innal mutahabuna fi jalali, in ainal mutahabuna bi jalali. Allah yang menyeru, mana orang yang hidup di dunia dengan cinta, tanpa ada dengki, tanpa ada benci, tanpa ada dendam. Bayangin, tanpa ada benci, tanpa ada dengki, alangkah indahnya hidup. Tetangganya mendapatkan rezeki ikut senang, tetangga beli mobil ikut senang, nggak ada dengki, nggak ada benci, ngelihat wajahnya senang. Ini muqaddimah keindahan di akhirat. Di dunia sudah indah, di padang mahsyar mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan mereka ini yang akan mengalami padang mahsyar seperti kilat. Orang yang tidak beriman, orang munafikin ribuan tahun tersiksa dengan keringatnya tadi, tapi anda semuanya insya Allah akan melewati padang mahsyar. Disabdakan oleh baginda Nabi, seperti ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, seperti kilat. Dan semoga Allah memudahkan kita melewati padang mahsyar seperti kilat menuju surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung saja kepada hikam, ringkas-ringkas saja. Kita hanya mengambil keistiqomahannya. Istiqomah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharain amin il anqal. Hikmah yang ke-47. La tadrukidz dzikra. Jangan kau tinggalkan berzikir. Zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Zikir. La tatrukidz dzikra, jangan kau tinggalkan zikir li'adami hudurika ma'allah, hanya gara-gara engkau belum bisa khusyuk kepada Allah. Jangan gara-gara kita tidak khusyuk lalu kita tidak berzikir. Teruskan berzikir biarpun belum bisa khusyuk. Bagaimana bisa disifati khusyuk kalau tidak ada zahir zikirnya? Kapan seorang melakukan solat khusyuk? Solat dulu baru bicara khusyuk. Khusyuk saja nggak ada solat, mana ada khusyuk? Zikir dulu, kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Jangan gara-gara hatimu tidak bisa khusyuk lalu kamu meninggalkan zikir. Maknanya Pak, mulailah sering berzikir dulu. Khusyuk nggak khusyuk? Lianna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrihi. Kelalaianmu kepada Allah dengan hatimu, tapi masih dibarengi dengan lesanmu yang berzikir kepada Allah, masih lumayan. Lupa lesan, lupa hati, asyad, lebih parah lagi min ghaflatika, daripada kamu masih lupa lalai dengan hatimu tapi masih ingat dengan lesanmu. Repot, lesannya nggak berzikir, hatinya juga tidak berzikir. Nah, lesan yang menyebut kebaikan masih lumayan, biarpun hatinya belum yaqdhah, belum sadar. Wa man dzakara ma'a wujudi yaqdhatin, barang siapa yang berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah ma'a wujudi yaqdhatin, dengan kesadaran, dengan akal, sadar akal pikirannya. Yaqdhah itu sadar, yaqdhah itu martabat. Kalau hudur itu tinggi lagi. Coba, ini ada tingkat ghaflah, yaqdhah,
ada disebut oleh Ibn Athaillah dengan khudur. Yaqdhah itu ingat kita berzikir, sadar lafadznya. Wa man dzakara ma'wujudi yaqdatin, kalau orang sudah bisa berzikir dengan kesadaran arti lafadznya, kalimatnya, ila dzikrin ma'wujudi hudurin wa min dzikrin, bukan madzakara, wa min dzikrin tadi, semoga dengan zikir dengan lesanmu biarpun hatimu masih lalai, Allah mengangkatmu daripada zikir dengan lesan saja, martabat lebih tinggi lagi zikir dengan yaqdhah, ada kesadaran. Wa min dzikrin ma wujudi yaqdhatin, dan dari zikir dengan kesadaran ila dzikrin, ditingkatkan lagi oleh Allah kepada zikir ma wujudi hudurin, dengan adanya hadirnya hati. Nanti kita jelaskan apa perbedaan antara yaqdhah dengan hudur. Wa man dzakara ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin, dan dari zikir ma'a wujudi hudurin, dengan rasa hadirnya Allah, khusyuk kepada Allah, ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal madhkur, sehingga masuk pada wilayah zikir yang tidak ada lagi kecuali yang disebut, selain Allah tidak diingat lagi, tenggelam dalam lautan kecintaan kepada Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, yang demikian itu tidaklah sesuatu yang sulit bagi Allah untuk mengangkatmu. Maka mulailah dari yang paling dasar. Kata Ibn Athaillah Sakandari, biasakan dengan zikir lesan dulu. Jangan gara-gara kamu belum bisa khusyuk lalu nggak mau berzikir. Nah, ini bahaya sekali, orang bisa putus asa gara-gara nggak ada khusyuk. Aku zikir dah khusyuk, mending enggak usah zikir. Oh tidak, berzikirlah. Bahkan sebagian para sholihin mengatakan, berdoalah ya Allah seperti engkau maha kuasa, engkau yang menjadikan lesanku bisa berzikir, maka aku mohon ya Allah, seperti kau mudahkan lesanku untuk berzikir, jadikan hatiku untuk berzikir ya Allah. Engkau yang menciptakan lesanku, engkau yang menciptakan hatiku. Yang menciptakan lesan kita adalah Allah. Allah bisa mampu menjadikan lesan kita berzikir, Allah juga mampu menjadikan hati kita berzikir. Maka jangan putus asa. Kalau ada orang berzikir dengan lesannya saja biarpun hatinya kosong, masih lebih bagus daripada orang yang sudah lupa dua-duanya, nggak berzikir dengan lesan, nggak berzikir dengan hati. Maka dimulai dari berzikir dengan lesan, ini menjalankan perintah. Zikir itu kan ada dengan lesan juga dan ada pahalanya. Semoga setelah engkau bisa berzikir dengan lesanmu saja, Allah akan tingkatkan kamu bisa zikir dengan yaqdhah ma yaqdhah. Yaqdhah itu sadar makna lafadznya, bismillah, la ilaha illallah, tahu makna tidak ada Tuhan selain Allah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah, tahu maknanya dan sadar waktu dia berucap. Wah, ini rupanya ini belum tingkat khudur, ini baru yaqdhah, baru sadar ngah kalau kita berzikir. Ini martabatnya zikir dengan lesan, zikir sadar dengan akal kita. Kalau kita lagi berzikir, yaqdhah itu dengan akal kita, menyadari maknanya, lafadznya. Sampai Imam Haddad itu mengajari, kalau seandainya kamu susah untuk khusyuk, mulailah engkau dengan membayangkan lafadznya dulu. Kalau engkau masih susah menghadirkan maknanya, lafadznya, biar pikiranmu gak kemana-mana. La ilaha illallah, la ilaha, itu dulu. Biar pikirannya gak ke toko, gak ke kambingnya, gak ke ternaknya, gak gini. Terus la ilaha illallah, lafadznya dulu. Lesan, pikiran. Baru nanti setelah itu Allah akan angkat untuk masuk wilayah hudur. Jadi hudur itu adalah orang yang sudah menikmati dengan hatinya, bukan sekedar akalnya saja. Hudurnya, hadirnya hati. Hatinya merasakan kalau dia lagi menyebut nama Allah, dan akan bergetar hati. Getar hati itu gimana? Rasa senang. Anda pengantin baru, yang pernah jadi pengantin baru, di saat sudah diakadkan, dipertemukan dengan pasangan halal, berdebar hatinya. Kayak apa? Kok getar daru-daru gitu? Enggak. Ya sudahlah, berdebar, senang, lihat masya Allah itu. Itu dengan manusia. Di saat disebut nama Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya, bergetar dia, berdebar-debar senang. Di saat dia la ilaha illallah, merasakan kesenangan. Wah, ini maqam. Dan Allah yang menghantarkan, kita hanya berusaha saja. Allah yang menghantarkan, tiba-tiba orang menikmati zikir, sehingga tidak mustahil orang yang ternyata rindu untuk berzikir mengucapkan la ilallah sehari 10.000, sholawat 10.000.
Rabi'ah Adawiyah sehari baca salawat 50.000 karena menikmati sudah, nggak ada beban. Kalau kita kan zikirnya buat tasbih dihitung kok belum beres-beres, ini 4.000, 5.000 lagi, 4.000 nih, belum merasakan lezat. Kalau sudah lezat itu adalah wilayah masuk khudur, hadirnya Allah di dalam hatinya, merasakan nikmatnya zikir, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, merasakan lezatnya ibadah. Nah ini kapan kita nyampe di sana? Ya ntar dulu dong, tangga dulu yang kita titi, zikir lesan dulu yang banyak. Paksa lesan kita untuk bisa berzikir, paksakan. Aku sehari harus selawat 1000 kali, aku baca subhanallah 1000 kali, aku baca ini, terus paksakan. Ketahuilah nanti Allah akan angkat dari wilayah zikir dengan lesan masuk yaqdah dengan pikiran kita, ada kesadarannya. Kemudian setelah itu akan Allah angkat kita zikir menjadi zikir hudur. Kalau sudah setelah hudur, hadir, menikmati rasa nikmat, menikmati di saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah akan angkat setelah itu buah daripada zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Zikri ma'a ghaibatin, di saat kita hudur, zikir kita adalah ghaibah. Ghaibah itu apa? Sudah yang ada di hatinya hanya Allah, sehingga apa? Yang ditakuti hanya Allah, nggak ada yang takuti dari manusia. Kalau berbuat baik dengan manusia karena Allah, lihat, justru ini adalah puncak kesempurnaan seorang manusia. Bukan berarti lalu istilah ghaibah lalu nggak ingat, nggak sadar, begitu. Dia urusan dengan manusia, tapi ketahuilah dia seolah-olah tidak urusan dengan manusia. Ini adalah ayahku, bapakku sebagai seorang manusia, tapi dia berurusan dengan bapaknya karena Allah. Lihat, bekti akan muncul dalam kehidupannya. Istriku, dia bukan sekedar seorang perempuan yang ada di sampingku, tapi ada tanggung jawabku di hadapan Allah. Ghaibah, semuanya langsung Allah, 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 dikit-dikit Allah. Aku dikasih Allah kekayaan, aku tidak boleh terlena. Justru semua yang ada di kiri kanannya menghantarkan dia kepada Allah. Karena apa? Bagi dia nggak ada artinya kecuali Allah. Bukan istilah ghaibah lalu kayak orang kayak Allah kayaknya, tapi seneng duit, nggak ada itu. Mana kayaknya itu adalah palsu, bohong. Bukan Allah. Jadi memang dia sadar. Nabi Muhammad manusia sadar, bukan majdub, bukan ini. Nabi Muhammad manusia sadar dengan akal beliau, dengan hati beliau. Lihat, sadar, bukan tenggelam. Beliau adalah selalu dalam lautan cinta kepada Allah, tapi tidak akan keluar daripada kesadarannya. Maka makom wilayahnya orang sadar pangkat tinggi. Memang di sana ada wilayah wali majdub. Majdub itu ada. Majdub itu sudah diambil oleh Allah, masuk wilayah kecintaan kepada Allah. Cuman urusannya dengan manusia jadi berkurang. Kayak orang gila, tapi dia kekasih Allah. Dia adalah kekasih Allah, tapi tidak boleh kita berguru dengan dia. Guru kita adalah orang yang ahli yaqdah, ada kesadaran. Husnudon ada orang majdub, tapi makom tinggi wilayah adalah sadar. Makom sadar ya. Urusan dengan istri, dia lemah lembut dengan istri. Bukan karena seorang istri yang dia berkhidmah kepadanya, tidak. Aku punya kewajiban dan itu amanatku di hadapan Allah. Maka muncullah orang yang makomnya makom ghaibah, tidak ada baginya kecuali Allah, maka dia akan indah dengan sesama manusia. Makanya ulama-ulama besar, dimulai daripada imamul ulama Sayyiduna Muhammad, sangat indah dengan keluarga, sangat indah dengan fakir miskin, sangat indah dengan tetangga, dan begitulah orang yang mengikuti baginda Nabi SAW. Jadi ingin kita semuanya dengan Allah lah. Makanya makna alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir dalam segala keadaan, iya dengan lesan setiap keadaan, akan tapi bagaimana keadaanmu itu semua adalah buah daripada zikir kepada Allah. Itu yang lebih agung lagi. Bagaimana semua keadaanmu itu buah daripada zikir. Kamu mau kemana? Mau nolong tetangga. Karena apa? Allah. Loh, zikir lagi. Kebayang di matanya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Makanya dia menjadi manusia sempurna. Sempurna nisbi maksudnya. Sempurna di hadapan Allah. Perilakunya dengan orang tua baik, dengan saudara baik, dengan anak baik. Karena yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Untuk mengangkatmu dari martabat ke martabat lebih tinggi bagi Allah tidaklah susah. Maka kata Ibn Athaillah Sakandari, mulailah sekarang,
banyaklah berzikir dulu dengan lisanmu, biarpun engkau belum bisa khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pastikan berzikir dan berzikir dan berzikir terus. Nah ini insyaallah sampai di sini dulu, kita akan buka tanya jawab kemudian istirahat. Ini janjinya tadi jam 8, sekarang sudah jam 8. Bismillah insyaallah. Dan hendaknya kita punya zikir rutin, zikir setelah sholat. Selama ini kita baca dimulai dari subhanallah subhanallah alhamdulillah, itu Nabi mengajarkan. Alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar, ayat kursi, Allahumma inni ala dzikrik wa syukri wa husni ibadatik, dan seterusnya. Itu adalah zikir-zikir diajarkan baginda Nabi, jangan anda tinggalkan. Kemudian anda harus zikir-zikir yang sifatnya anda baca rutin istiqomah, apakah di pagi hari, di sore hari. Zikir pagi, zikir sore, ambil waktu yang tepat agar istiqomah. Kalau ternyata ada kesibukan, anda qadha. Dan zikir, dan hendaknya zikir itu harus bermacam-macam, bukan la ilallah saja, ada la haula wala quwwata illa, ada subhanallah alhamdulillah, ada istighfar, bermacam zikir. Dan diantaranya paling mudah, kita cukup baca yang dikumpulkan para ulama, ada di al-ratibul haddad, ratibul attas, zikir para masyayikh. Itu ada zikir bermacam-macam, baca saja terus sambil berlatih dan memohon kepada Allah agar kita bisa khusyuk. Mohon dong kepada Allah yang berkhusyukan Allah, tapi berlatih dulu la ilallah, sambil kita mencoba meresapi maknanya dengan pikiran, akal pikiran kita, sampai nanti Allah akan berikan kesejukan di dalam hati kita, sampai wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, akan bertambah iman. Ayo kita mulai berzikir, jangan ngentengkan masalah zikir di perjalanan zikir ya. Zikir, kalau anda sering lupa baca tasbih, tasbih bukan suatu yang salah. Tasbih itu mengingatkan. Kadang orang kalau pegangannya HP kan SMS, tapi kalau pegangan tasbih jadi zikir gitu loh, kan sama aja. Kalau punya HP langsung WA, tapi kalau punya tasbih ya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan biasakan di rumah kita ada sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah, atau la tansa dzikrallah, di kamar jangan lupa zikir kepada Allah, indah. Kemudian saling mengingatkan. Bagaimana saling mengingatkan? Tidak ada masalah sesaat-sesaat kita menyuarakan zikir, sebab dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukira, disebut nama Allah, bukan menyebut tapi disebut. Jadi zikir disuarakan boleh agar orang lain mendengar, lalu ingat kepada Allah. Jangan sampai nanti nggak boleh kamu keras-keras berzikir, ya biar orang lain dengar, tapi yang wajar dong, jangan teriak-teriak di kupingnya sampai orang ketakutan nanti ya. La ilaha illallah subhanallah, kan enak kalau anda laku minum alhamdulillah, orang dengar, oh iya saya alhamdulillah juga karena lupa dia. Baik, ini saja insyaallah kita buka tanya jawab. Semoga Allah menjadikan kita ahli dzikir yang akan disebut oleh Allah di ahli langit, dipamerkan di hadapan para malaikat-malaikat kalau ini adalah hamba berzikir. Dan semoga seperti Allah mudahkan zikir lisan kita, Allah mudahkan akal pikiran kita untuk yaqdah, untuk faham, dan hati kita untuk bisa berzikir kepada Allah, sehingga zikir itu benar-benar bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita, sehingga tidak ada mata yang memandang kecuali diridhoi oleh Allah, tidak ada kalimat terucap kecuali diridhoi Allah, tidak ada yang kita dengar kecuali diridhoi oleh Allah, dan tidak ada gerak tangan kita, kaki kita kecuali menuju yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukron katsiran kami aturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Helmi dari Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buya, kata salah seorang ustadz, sebagian orang membuat inovasi baru dalam ibadah dengan membuat-buat doa awal dan akhir tahun, sehingga dari sini orang-orang awam ikut-ikutan mengikuti ritual tersebut di berbagai masjid. Bahkan terdapat para imam pun mengikutinya, padahal doa tersebut tidak ada pendukung dalil dari Nabi sama sekali. Begitu pula dari para tabi'in ataupun kitab musnad atau kitab hadis. Mohon penjelasannya Buya, terima kasih. Inovasi ibadah yang sudah ditentukan bentuknya nggak boleh. Biarpun anda jago senam, nggak boleh rukuknya ditambah dengan gerakan yang ada irama senamnya atau model tambahan, nggak ada. Itu inovasi yang nggak boleh karena sudah ditentukan. Tapi ada ibadah yang oleh Allah dibebaskan mutlak, tidak diikat.
maka Anda boleh pilih dari yang diperkenankan. Misalnya apa? Berbanyaklah zikir kepada Allah, kan begitu. Perintah berbanyak zikir. Apa yang harus Anda baca dari zikir? Berbanyaklah zikir kepada Allah, dan Allah tidak membatasi waktunya. Sepanjang nafasmu masih berhembus, maka berbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat. Ini dulu, supaya kita tahu makna inovasi itu kayak apa sih. Selagi Allah merintahkan banyak zikir, maka Anda berzikirlah yang banyak. Zikir mana saja yang Anda suka. La ilallah boleh, subhanallah boleh, apa saja boleh. Ada waktunya, terbatas, nggak terbatas, bebas waktunya. Boleh pagi, boleh siang, boleh karena Allah tidak membatasi. Tapi kalau sudah ditentukan waktunya, nggak boleh Anda inovasi. Sholat kok 5 waktu, saya punya banyak waktu ini. Antara subuh sama zuhur kok jauh banget, saya bikin sholat jam 9, nggak boleh. Sudah ditentukan waktunya. Tapi yang tidak ditentukan, jangan anggap Anda membuat ketentuan. Kalau sudah tidak ditentukan, mutlak, terbebas, bebas. Anda boleh pagi, siang, berjalan, duduk, baring, telentang, boleh Anda berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kalau ibadahnya zikir, nggak ada disebut inovasi. Yang ada adalah jihad memperbanyak zikir untuk menjalankan perintah Nabi. Lah ini doa juga begitu, yang ada adalah perintah. Sampai dikatakan kok, man lam yas'alillaha yaghdab alaih, yang tidak berdoa kepada Allah, Allah akan marah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, Allah, aku akan kabul kepadamu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i. Sudah ini dari Allah, aku itu dekat. Oh, Anda mintalah kepadaku, akan aku kasih. Cara mintanya bagaimana? Ada zikir yang diajarkan Nabi, baca. Tapi pun Anda juga boleh berzikir sesuai, sampai dikatakan untuk benahi sandal pun boleh minta kepada Allah kok. Benahi sandal, untuk benahi tas, ya Allah jarumku hilang, ya Allah hilang, di mana jarumku? Apa bid'ah? Tidak ada. Karena doa bebas, Anda ucapkan doa bebas sesuai dengan keinginan Anda, gitu loh. Kalau doa, tapi nggak ada ini larangan. Yang nggak boleh Anda merubah doa yang diajarkan Nabi lalu Anda rubah seenaknya. Tapi kalau Anda membuat dari doa dari diri Anda sendiri, bebas. Anda pengen punya anak 6, ya Allah saya pengen punya anak 6, alam semuanya. Kok pakai 6? Apakah dilarangnya? Enggak. Nah, ini sesuai dengan keinginan. Anda minta saya pengen rumah begini, ya Allah, nggak ada larangan doa, karena doa itu bebas. Segala kebaikan boleh Anda minta. Saya ingin ya Allah bisa melakukan puasa terus Senin Kamis, nggak ada bimbingan khusus dari Nabi kalimat doa semacam itu, tapi tidak dilarang. Ya Allah ingin punya anak soleh-solehah, ya Allah semua, yang satu pengen jadi dokter, yang satu ulama, yang satu jadi insinyur, yang satu ini, nggak ada dilarang doa begitu. Mana ada larangan? Yang ada perintah doa. Nggak ada inovasi dalam hal ini. Nah ini loh, kadang orang kok begitu gampangnya mengatakan membuat doa bid'ah. Anda sendiri nggak sadar, yang membid'ahkan pun nggak sadar membuat doa. Doanya ada, coba saja dalam bukunya pasti ada doa. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita, hasil bukunya. Semoga Allah. Dengan bahasa doa dari Nabi minta rahmat, ada sendiri doanya. Tidak harus semua doa itu langsung dari lafadznya Nabi. Memang sudah disepakati, jika Anda berdoa dengan lafadz yang diucapkan Nabi, jelas itu lebih bagus, karena Nabi lebih tahu yang layak untuk diminta. Cuma kalau kita berdoa asalkan maknanya benar, nggak ada larangan. Dari masa ke masa ulama membuat doa. Ada doanya Imam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pernah berdoa yang tidak pernah diajarkan Nabi. Waktu ada orang kritik, Allah rahimallah imran ahdali uyubi, ya Allah berikanlah kasih sayang pada orang yang menunjukkan. Nabi tidak pernah mengajari doa semacam itu, tapi berdoa, enggak bid'ah. Sayyidina Umar bin Khattab, sahih riwayat. Banyak doa dibaca oleh sahabat Nabi, tapi itu adalah doa permintaan sesuatu yang sah. Baik, ini adalah masalah doa. Jadi Anda doa boleh kapan saja. Kemudian masalah doa awal tahun, akhir tahun, Anda boleh doa di pagi hari, boleh doa di sore hari. Nggak ada tuntunan Nabi mengatakan kamu doa di pagi hari, nggak ada. Doa kapan saja, boleh pagi, boleh sore. Cuman kita tidak bisa doa setiap saat. Kalau tidak bisa pagi sore, ya seminggu sekali deh doa. Itu sudah pelit banget doa. Ya kalau kita doakan setahun sekali, apa salah dia berdoa? Dan doain. Kemudian niat masalah doa akhir tahun, awal tahun itu, di dalam doa itu ada makna untuk introspeksi diri, makna evaluasi, makna berharap kepada Allah. Dari maknanya nggak ada yang salah, selagi kaidah yang pertama sudah dipakai, bahasanya berdoa adalah boleh dengan bahasa apapun, lafaz apapun, permohonan apapun, sampai sandal yang putus pun boleh. Nabi mengajarkan sandal terputus, doa dulu sandal. Hadis sahih juga. Oh, doa kok urusan sandal?
Artinya apa? Nyambung kepada Allah, terus diperkenankan. Ini masalah doa. Tolong wahai saudara-saudaraku, jangan anda gampang ngomong doa itu langsung bid'ah. Kalau anda doakan semoga yang suka ngomong bid'ah itu diberi petunjuk oleh Allah, rezekinya banyak, rumahnya 16. Bid'ah nih doanya, tidak diamini sama ini. Istrinya soleha semuanya, istrinya punya kalung banyak, bid'ah. Tidak ada bid'ah. Doa kebaikan. Tolonglah jangan mengatakan bid'ah. Tidak tahu kenapa kok ada orang-orang semacam ini. Baik, doa awal tahun, akhir tahun, doa pagi, doa sore anda boleh buat. Karena waktu pagi dan sore waktu berdoa. Tadi sore juga berdoa kok. Ada pun masalah awal tahun dihubungkan dengan tahun, minggu di awal ke minggu. Jadi selesai masalah doa anda boleh membuat doa dari diri anda sendiri. Dan contoh doa banyak dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dari ulama. Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Tawajjuhat. Ibtihalnya Imam Syafi'i punya doa-doa khusus. Doa nggak ada diajarkan Nabi, bukan diajarkan Nabi, akan tapi berdoa dari diri beliau sendiri. Ada masalah doa. Kemudian masalah doa, ini masalah doa apa tadi? Awal tahun, akhir tahun, boleh anda membaca doanya. Jangan mudah mengatakan bid'ah ya akhwan, wahai saudara-saudaraku. Begitu mudahnya orang mencaci saudaranya. Itu adalah permasalahan-permasalahan di dalam hatinya. Dan kami jamin, yang mengatakan membuat doa adalah bid'ah, kami jamin dia tidak akan lepas daripada doa tambahan. Suruh cari dalam hidupnya, pasti. Karena orang tidak mau ada hajat yang sangat mendesak, lupa kalimat dari Nabi, dia mengucapkan minta, ya Allah lagi sakit ada yang nolong, ya Allah semoga ada orang nolong kepadaku, ya Allah. Kalimat biasa dibuat. Cuman kadang-kadang begitulah, ada kebencian di antara sesama kaum muslimin, mengatakan bid'ah, sesat dan seterusnya. Baik, kemudian doa awal tahun maknanya juga sah. Kalau anda tidak mau doa itu, anda boleh doa yang lainnya, lebih panjang lagi boleh. Kemudian ada makna, kemudian juga katanya hal-hal yang semacam ini nggak pernah memang doa itu tidak dari Nabi. Kami selalu sampaikan doa yang dibaca itu tidak dari Nabi kok, dibuat oleh para ulama. Dan anda pun boleh membuat asalkan maknanya benar, boleh dari diri anda sendiri. Tidak ada larangan membuat doa, tidak ada larangan menyusun doa dari diri dia sendiri, tidak ada. Dan ini kesepakatan, anda boleh membuat doa dari diri anda sendiri. Yang nggak boleh adalah mengatakan doaku lebih bagus dari doa Nabi, itu yang salah. Nah itu, kalau buat doa sendiri sah-sah saja. Baik, kemudian masalah, saya sambung sekali masalah tahun baru Hijriah dan sebagainya. Bagaimana hukumnya kita ikut membuat tahun baru kayak begini, acara-acara apa? Doa awal tahun, akhir tahun. Kalau kita kembali kepada maslahah dan tujuan, bisa jadi hal yang semacam ini menjadi kewajiban untuk mengingatkan orang agar tahu bahasanya kita punya bulan dan kita punya tahun khusus. Bukankah Allah sudah menyebutkan inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran ada 12 bulan Allah disebutkan di dalam Al-Quran, ada 12 bulan Allah. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat mulia. Nah, kita banyak nggak tahu umat Islam bulan apa itu. Perlu kita membuat satu gebrakan agar mereka kembali mengerti tentang 12 bulan yang disebutkan oleh Allah, disebut oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad dalam hadis tentang masalah Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, kita banyak lupa. Jadi kita membuat acara begini punya niat untuk mengingatkan orang agar kembali kepada bulan kita. Masa salah lagi begitu? Hari ini saja bisa dites kok, tapi tidak usah beneran tesnya. Suruh ngafal bulan Arab, hafal atau enggak kira-kira? Bahkan ada mungkin kaum muslimin pergi ke pasar umat Islam, bahkan tidak usah pasar masjid. Sekarang tahun berapa Hijriah? Bingung, tahun berapa? Ayo, orang sudah pada lupa. Lah kok ada orang ingin mengingatkan kok jadi salah? Itu bagaimana? Yang benar apa? Orang pada lupa. Ayo kita ingatkan satu. Masalah mengingatkan agar orang tahu ini adalah bulan Hijriah, biar ngerti kembali, ngerti Muharram, Safar dan seterusnya. Insya Allah bulan Hijriah itu yang paling hafal bulan Ramadan sama Hari Raya Idul Fitri. Yang lain masih mikir. Masya Allah. Bulan haji aja nggak ngerti bulan Dzul Hijjah, nggak ngerti tulisnya bulan haji gitu tak. Syawal oke lah, Syawal 1 Syawal, Ramadan Dzul Qa'dah nggak bisa nyebut, Dzul Hijjah jangan ngerti. Ya bulan haji.
Kita perlu kembali. Lah kok orang ingatkan seperti ini, oh jadi salah. Terus gimana? Yang benar apa ya Ustadz? Satu. Yang kedua, kita buat sebuah momen untuk berkumpul. Dan Allah melalui lisan Rasulullah mengajarkan agar kita buat perkumpulan untuk berzikir. Disebutkan majtama'a qaumun yadhkurunallah, tidak berkumpul satu kaum di mana saja, kapan saja, hari apa saja, menyebut nama Allah, la yuriduna illa wajhah, dan tidak menginginkan kecuali Allah, illa yunadihim munadin minas sama, kecuali akan diseru oleh seruan dari langit, malaikat yang diperintahkan oleh Allah, lalu mengatakan kumu maghfuran lakum, berdirilah kau sudah diampuni. Ini nggak ada ketentuannya, nggak ada larangannya. Jangan hari Ahad loh ya, nggak ada. Anda boleh kumpul hari Ahad, jangan hari Jumat loh, nggak ada. Dan jangan akhir tahun, nggak ada. Kok jadi akhir tahun jadi haram ini bagaimana ceritanya Ustadz? Nggak ada, ini kapan saja kumpul, pagi, sore, siang, malam. Mungkin ada mengatakan, oh ya jangan ditentukan tanggal 1. Kita kumpul tidak tanggal 1 saja, banyak perkumpulan kita. Ini ada momen kita pengen ngingetkan orang agar ngerti tahunnya, lalu kesempatan juga untuk berkumpul ahli iman berzikir kepada Allah, kemudian untuk silaturahmi, kemudian untuk muhasabah. Tolong ini, jadi sebetulnya sangat sederhana apa yang dilakukan kaum muslimin di tahun baru ini adalah sangat syar'i. Tentunya caranya yang syar'i dong. Tahun baru Hijriah ya berkumpul berzikir, menyebut nama Allah, bukan konser buka perut ibaratnya begitu. Kalau perut buka aurat lain cerita, itu tidak ada urusannya dengan agama itu. Ini zikir. Dan barang siapa yang membuat semacam ini masuk wilayah agung yang disanjung oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kalau Anda bisa membuat sebuah program yang di dalamnya ada kebaikan yang banyak dan isinya adalah syar'i, maka itulah sunnah hasanah yang disebut Rasulullah. Man sanna bil islami, kalau Anda membuat, Anda punya ide cemerlang di dalam Islam, hal yang baik, berkumpul. Kalau tidak tahun baru, tanggal 10 Muharram boleh, tanggal 11 Muharram boleh. Anda buat ide perkumpulan daripada orang nggak karuan, saya akan punya ide, saya kumpulkan, dan di situ akan ada lomba baca puisi syar'i, syair-syair sanjungan Nabi, lomba apa begitu, kumpul, boleh Anda buat. Kalau ternyata ide Anda diikuti oleh orang banyak, ide kemuliaan ini, maka ketahuilah semua pahala yang Allah berikan kepada mereka juga diberikan kepada Anda. Ini adalah ide kemuliaan cemerlang ini, berkumpul untuk berzikir. Man sana fil islami sunnatan hasanatan, ini adalah kebaikan dalam Islam, bukan inovasi ibadah. Nggak ada. Sholat duhurnya orang sini tetap 4 rakaat, waktunya tetap nggak ada tambahan. Yang kita hadirkan adalah bukan sholat duhur kita tadi melakukannya, dan bukan juga sholat Jum'ah yang kita lakukannya. Yang kita lakukan tadi adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Zikirlah kau, kami berzikir ya Allah. Baca salawat kau, kami salawat ya Allah. Salawat tidak ada ketentuan waktunya, apalagi silaturahmi, alhamdulillah ya Allah. Muhasabah, tadi muhasabah ya Allah. Istighfar ya Allah, selesai. Apalagi? Makanya kami hanya perlu mengukuhkan semuanya syar'i. Anda jangan terlalu terpeson, tergiur dengan kalimat yang disebar di Facebook, YouTube, potongan-potongan dikit-dikit bid'ah. Bingung sih, kok dikit-dikit bid'ah? Oh begini kok bid'ah, mana ada bid'ahnya? Ngikuti orang di luar Islam. Ini kita justru berbeda, biar nanti nggak usah tahun baru yang nggak bener. Ini loh tahun baru kita. Bukankah Sayyidina Umar membuat tahun baru Hijriah ini adalah untuk berbeda? Agar berbeda dengan tahunnya orang lain, yuk kita buat tahun baru. Perhatikan, besarkan, agungkan, biar anak-anak kita tidak menoleh kepada tahunnya orang lain. Itu maksudnya. Kok jadi salah semuanya ini, bagaimana ini? Insyaallah semoga Anda diberi hidayah oleh Allah, dan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, apakah kita tidak boleh mengucapkan tahun Hijriah karena tidak disyariatkan? Sama jadi. Nah, tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah sama. Selamat pagi, Pak. Boleh enggak? Enggak ada Nabi ngajarkan selamat pagi, haram bid'ah ini. Ya pagi, semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu. Sore, semoga Allah memberikan sore hari. Assalamualaikum tetap berjalan. Selamat tahun baru. Mengucapkan semoga engkau Allah memberikan keselamatan kepadamu di tahun ini. Mana yang salah? Boleh Anda selamatkan. Sambil ngasih duit 10 juta juga tambah lebih bagus. Nah, ini kok mengucapkan selamat tahun baru, agar ingat selamat tahun baru Hijriah, Anda selamat. Kenapa?
Allah manjangkan umurmu sampai tahun ini, semoga Allah mengampuni derajatmu, mengampuni dosamu, selesai, nggak ada masalah. Mengucapkan selamat hari Sabtu juga boleh. Anda mungkin punya kantor istimewa, selamat Anda hari ini, selamat di hari Sabtu yang mulia. Kenapa? Awal kerjamu di hari Sabtu. Selamat hari Rabu boleh-boleh saja. Mengucapkan selamat siap jam juga boleh kok. Wong namanya doa kok tidak boleh, ini bagaimana ini? Selamat, maksudnya selamat hari raya adalah memohon kepada Allah agar Allah berikan keselamatan di hari raya. Nggak ada apa-apa. Yang nggak boleh Anda mengucapkan selamat kepada sesuatu yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Beda ya. Ada orang melakukan zina, selamat berzina, wah sengsara. Tapi pernikahan boleh, selamat menempuh hidup baru. Apa? Dapat rezeki, selamat. Ada kabar? Selamat, rumahnya baru, selamat, boleh, bersyukur. Nggak ada larangan itu semuanya. Memang serba bingung kita kalau ada orang dikit nggak boleh selamat, nggak boleh ini. Yang nggak boleh mengucapkan selamat kepada sesuatu yang ada hubungannya dengan akidah. Ini beda. Kalau ucapkan selamat pernikahan, tetangga kita nikah selamat, beli mobil selamat, dapat rezeki selamat, sehat dari penyakit selamat, boleh. Termasuk tahun baru selamat, masya Allah, panjang umur sampai hari ini selamat. Semoga tahun ke depan adalah tahun kebahagiaan untukmu, selamat. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan satu-satu selesai biar gak kemalaman. Nah, dari jamaah Bapak satu jam dengan satu orang satu pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun baru ini saya akan bertanya bagaimana kiat-kiat kita untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai cita-cita atau harapan kita, dan bagaimana sih untuk menata hati kita ketika cita-cita itu kita tidak dapat, bagaimana cara menata hati kita? Bagaimana tip untuk menggapai cita-cita? Ya, kiat-kiat menggapai cita-cita agar berhasil, dan bagaimana bila cita-cita itu gagal agar hati kita bisa ditata. Baik, pertama cita-cita itu harus baik dan benar, mulia, itu dulu. Kalau cita-cita jelek semoga nggak berhasil. Cita-cita jadi maling, cita-cita mencuri, cita baik. Satu. Setelah cita-cita baik, kita harus tahu makna sukses sampai kepada cita-cita itu. Sukses itu apa sih? Di dalam manusia, di depan Allah. Kita pengen sukses di dunia dan sukses di akhirat, kan begitu? Ada sukses di dunia, tidak sukses di akhirat. Banyak orang sukses, cita-citanya berhasil di dunia, tapi Allah murka kepadanya. Nah ini, kalau kita mulai sudah paham tentang makna kesuksesan, baru Anda akan punya peredam di saat secara zahir tidak sukses Anda. Karena cita-cita Anda adalah, misalnya ada cita-cita kok jadi apa, DPR, jadi bupati lah. Nah, tanya cita-cita mau apa ingin jadi bupati? Saya ingin jadi bupati, ingin membangun umat ini yang benar. Niatku benar karena Allah, makanya aku tidak nyogok juga. Aku baik-baik cara pemilihannya, karena niatku benar. Dan karena cita-cita aku benar, maka cara yang aku tempuh benar lah ini. Untuk menggapai cita-cita, caranya benar. Kalau caranya nggak benar, nggak akan sampai kepada tujuan. Caranya benar. Aku ingin jadi bupati yang benar, maka caraku benar. Kenapa ngomong bupati ini? Ada pilkada enggak? Ya. Cita-cita benar, mulia, cara menitinya benar. Baik. Kalau ternyata sudah serius, benar, setiap malam berdoa memohon kepada Allah, lah kok tiba-tiba nggak jadi bupati? Apa yang ada di hatinya? Karena cita-cita benar, dia sudah yakin bahasanya pahalaku jadi bupati sudah dikirim di surga sana. Makanya aku tidak pusing, tenang saja. Kok kamu tidak stres? Ya nggak apa-apa, tambah enak. Saya nggak usah jadi bupati, sudah dapat pahalanya bupati. Kan begitu? Karena dia kenal Allah. Nah ini. Tapi coba kalau nggak kenal Allah, stres dia, karpetnya ditarik lagi dari masjid, naik pohon kelapa nanti, nggak pakai baju. Nah ini, jadi kalau makna sukses itu apa? Sukses bukan di pandangan manusia saja, di hadapan Allah. Ada orang setiap hari, ya Allah berikan kepadaku, ya Allah aku ingin sekolah, aku ingin belajar, aku ingin usaha, ya Allah berikan kepadaku suksesan, ya Allah rizki yang banyak. Tatanya tetap nyungsat, melarat. Allah tidak pelit. Doa yang Anda panjatkan sudah dikirim di surga nanti. Kehidupan di dunia sangat pendek. Nah itu adalah obat untuk meredam di saat secara zahir tidak sukses. Tapi kalau memang tujuanmu mulia, cara menitimu benar, Anda sudah sukses. Begitu sebaliknya,
tujuanmu baik kayak apapun, jika cara menempuhnya tidak baik, Anda tidak akan sampai kepada tujuan. Bohong itu. Makanya tempuh cita-citamu dengan kemuliaan, dengan cara yang halal, benar. Kemudian kalaupun tidak sampai saat di dunia, karena caramu benar, niatmu benar, Allah sudah ganti di akhirat. Tapi kalau tujuannya benar, caranya nggak benar, atau niatnya jelek, biarpun caranya baik nggak akan sampai tujuan. Niatnya jelek, caranya baik. Wudhu, niatnya apa? Biar selamat, saya mau nyuri, nggak diterima oleh Allah. Wudhu, biar selamat, waktu nyuri nggak kena orang, lah nggak diterima wudhunya. Atau sebaliknya, tujuannya baik, caranya nggak bener, bangun masjid. Terus bagaimana caranya? Biar cepat jadi, saya akan gerakkan pelacur sama tukang rampok biar ambil duit, nanti udah bangun masjid. Nggak sah. Kalau tujuannya bener, caranya tidak bener. Tapi kalau Anda sudah gabungkan dua, Anda pasti sukses. Niatnya apa? Tujuannya bener, niat. Cara Anda meniti cita-cita ada dengan cara yang diridhoi oleh Allah, maka Anda sudah sukses. Kalaupun tidak tampak sukses di dunia, Anda punya hati yang kenal Allah, maka Anda akan senang bahasanya Anda telah sukses di akhirat. Itu yang repot adalah kita lupa kepada Allah, sehingga ada orang stres, tidak tahu bahasanya tidak ada jerih payah yang dilakukan oleh orang yang beriman kecuali ada imbalannya nanti di akhirat. Bahkan kalau Anda tahu nanti di surga, setelah tahu ada beberapa cita-cita Anda kok tidak kabul, padahal doanya banyak, ya enggak? Doa banyak, zikir banyak, salat, kok tidak terkabul? Tak tahu sampai di akhirat nanti dikagetkan dengan pahala banyak. Loh, ini pahala apa ya Allah? Ini pahala doamu yang banyak dulu tidak aku beri di dunia, tapi aku beri di akhirat. Orang setelah itu pada ngomong, ya Allah kalau tahu begini, mending doaku tidak usah dikabul di dunia, biar di akhirat saja. Ayo. Begitu agungnya nanti di akhirat. Lah inilah untuk meredam yang sekaligus biar nggak stres di saat tidak sukses. Tidak sukses di dunia, tapi sukses di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Bu-ibu Dari jamaah ibu-ibu. Saya satu lagi, satu udah ditutup. Kalau ibu-ibu jauh, kasih wakili bapak-bapak. Enggak. Sisinya dirubah, jadi ibu-ibu jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau Nabi-Nabi Allah masa-masa kecilnya kan ada ceritanya. Gimana? Kalau Nabi Muhammad ada cerita masa kecilnya, masa kecil maksudnya ceritanya. Kalau Nabi Isa ada cerita masa kecilnya juga gitu. Nah, bolehkah saya tanya, waktu Nabi Adam diciptakan itu kira-kira umur berapa gitu? Diciptakan? Apa langsung? Diciptakan? Nabi Adam di? Iya, kalau Nabi Adam diciptakan kira-kira umur berapa gitu? Apa kecil dulu, apa langsung besar, apa langsung gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pertanyaan bener. Nanti berkembang itu, ini pertanyaan yang bagus. Nanti berkembang. Rumahnya di mana nanti? Model rumahnya kayak apa kira? Perjalanan jauh dari India sampai Mekah pakai apa? Dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya itu adalah gini. Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada 3 model. Ada Nabi yang disebutkan tapi tidak disebutkan ceritanya. Ada Nabi yang disebutkan tapi ceritanya pendek. Tapi ada Nabi yang disebutkan ceritanya panjang. Nabi Musa itu panjang banget ceritanya, diulang-ulang. Nah ini. Akan tapi ketahuilah bahwasanya kewajiban kita adalah beriman akan keberadaan mereka. Selagi tidak diceritakan, maka selagi tidak diceritakan kita tidak perlu mengimaninya. Misalnya model tahun berapa, umurnya berapa, gedenya di mana, kita tidak punya kewajiban untuk tahu yang demikian itu karena tidak diceritakannya. Kemudian juga banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu yang sering disebut dengan Israiliyat, yang dinukil dari umat terdahulu, dari kaum Bani Israel. Dan Nabi juga memperkenankan kita menukil berita-berita dari kaum Bani Israel.
hadithu an bani Israila wala haraj. Boleh engkau mengambil berita dari Bani Israel dan tidak ada masalah, tapi dengan catatan semua cerita tentang nabi-nabi terdahulu boleh kita ambil ceritanya, saat catatannya apa? Tidak bertentangan dengan kemuliaan nabi dan tidak bertentangan dengan akidah. Selesai. Jadi boleh cerita macam-macam, tapi kalau sudah bertentangan dengan akidah pasti bohong. Ya, seperti itu. Adapun Nabi Adam umurnya berapa, yang sudah diciptakan oleh Allah sudah bentuk seperti itu, dan jadi di surga ketemu dengan Siti Hawa, kemudian diturunkan ke bumi punya anak. Jadi umurnya Nabi Adam tidak pernah jadi bayi. Ya? Nabi Adam tidak pernah jadi bayi karena Nabi Adam tidak dilahirkan, tapi langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan umurnya umur Nabi terdahulu panjang. Cucunya saja ketemu Nabi Nuh saja umurnya itu hanya 950 tahun. Jadi kalau ada anak meninggal umur 25 tahun, kasihan, dia masih muda meninggal, masih kecil. Itu dan jadi ya, Anda tidak akan ditanya oleh Allah kalaupun tidak tahu umurnya Nabi Adam berapa. Insya Allah aman. Ya, insya Allah ya, apa untuk hiburan kita, insya Allah. Insya Allah selesai, insya Allah. Cukup, insya Allah kita tutup dengan doa. Bismillah, jazakumullah. Bagi yang belum biasa menghadiri majelis ini adanya di malam Selasa. Setiap Senin malam Selasa, cuman jamnya dimulai jam 8 sampai 9.30, 1,5 jam. Cuman karena hari ini ada acara lain, maka kita tutup sampai jam ini saja. Kita perpendek. Bismillah. Ada pengumuman yang lain. Reuni Akbar Umroh Al-Bahjah hari Ahad depan 6 Muharram di gedung pertemuan Pancabraja Pertamina Jatimulya, Pancaka Braja. Kemudian majelis muslimah di Cirebon Sabtu yang akan datang 5 Muharram di ruang Madya Kompleks Islamic Center sini, Islamic Center Masjid Raya Cirebon. Kemudian bagi siapapun yang ingin bergabung dalam kemuliaan, Anda bisa menyalurkan apa yang Anda miliki dari tenaga. Kita perlu potensi handal yang mengerti tentang ilmu pendidikan, ilmu biologi, fisika, ilmu apa saja. Ayo sumbangkan dalam perjuangan. Kita ada sekolah-sekolah juga. Kemudian juga punya keahlian IT, kita punya program tentang IT. Yang punya keahlian dalam urusan radio televisi, kita juga punya program. Anda punya apa? Ayo infakkan waktu Anda untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya ide, yang punya tenaga, termasuk yang punya harta, Anda pun harus bergabung. Penyambung hati Anda dengan Rasulullah. Yang punya tenaga boleh datang langsung, dan yang punya harta bisa saja berinfak di Bank Syariah Mandiri di nomor rekening 7204292 atas nama Yayasan Al-Bahjah. Ingat, tidak ada Yayasan Al-Bahjah mengambil atas nama rekening pribadi, nggak ada. Semuanya disentralkan ke sini. Dan Al-Bahjah tidak menyuruh orang minta duit keliling rumah Anda. Kalau ada orang atas nama Al-Bahjah lalu minta duit, itu bohong. Kalau Anda ada orang minta duit atas nama Al-Bahjah, bilang, saya sudah punya nomor rekening ini, kalau saya mau akan kirim ke rekening tersebut, biar aman. Kita tidak buka untuk apapun dan siapapun untuk memanfaatkan atau melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Kemudian juga kami membuka bencana saudara kita, baik yang di Lombok atau yang lainnya. Anda boleh masukkan dana Anda, harta Anda di Bank Muamalat nomor rekening 1390 1231 23 atas nama Al-Bahjah Peduli Sosial. Infak rutin Al-Bahjah yang bulanan atau mingguan untuk menyiasati setan agar tidak mengganggu kita. Bisa Anda setiap mengaji Anda menitipkan di setan infak yang ada di depan. Apapun, boleh Rp1.000, boleh anting, boleh cincin, boleh kunci sepeda motor, boleh. Terserah ini, boleh kopiah, boleh. Nanti pokoknya infak biar sambung hati, insyaallah ya. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu dan cinta dari-Mu ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang memilih kami ke tempat ini ya Allah. Jika Engkau tidak menghendaki kami datang ke tempat ini, kami tidak akan mampu datang ke tempat ini. Puji syukur kepadamu ya Allah, telah Engkau mudahkan langkah kami menuju tempat ini.
Maka kami mohon sempurnakan pilihan ini ya Allah, dan jadikan kami kelak bisa berkumpul di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Siapapun dari kami yang ada di sini, kalau di antara mereka adalah pendosa-pendosa, ampuni ya Allah. Jika di antara kami ada ahli maksiat, ampuni ya Allah, karena mereka telah berkumpul di tempat mulia ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukanlah hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian, ganti dengan cinta agar hidup kami indah ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada kami. Dan kami mohon anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang menggembirakan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kami anak yang bisa membahagiakan kami di dunia dan di akhirat. Jadikan anak-anak kami adalah anak-anak ahli surga ya Allah. Bimbing kami untuk mendidik anak-anak kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dan anak-anak kami, keluarga kami dari sebab kehinaan, dari kemaksiatan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan tahun ini tahun kemuliaan untuk kami ya Allah. Permasalahan di tahun yang lalu ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan kau hadirkan lagi di tahun ini ya Allah. Berproblematika kami di masa yang lalu, hapus ganti dengan segala kebaikan tahun ini ya Allah. Sungguh kau maha kuasa untuk menjadikan tahun ini tahun kemuliaan untuk kami. Sungguh bagimu sangat mudah untuk menjadikan ya Allah kami bahagia mulia di tahun ini ya Allah. Jadikan kami ahli istiqamah. Setelah Engkau kumpulkan kami di tempat ini, mudahkan kami untuk berkumpul lagi dalam kebaikan, dalam kemuliaan, hingga kelak Kau kumpulkan kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dan kami mohon yang mendengar suara ini, baik ini di dalam masjid atau di luar masjid, jadikan mereka ahli la ilaha illallah yang sesungguhnya, ahli salat, ahli ibadah. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari meninggalkan salat, jauhkan kami dari judi ya Allah. Dan siapapun yang masih ya Allah Kau uji dengan judi, minuman keras dan sebagainya, dan segala macam kehinaan, kami mohon ya Allah malam ini rubah mereka, berikan segala kebaikan, ampuni mereka dan ampuni kami semua. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami, anak kami, keturunan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Buka untuk pintu halal untuk kami dan mereka semua. Cukupkan kami dengan yang halal darimu. Jika ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat. Bencikan kepada zina ya Allah. Buka pintu halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, di tahun ini ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, Kau sampaikan kami kepada tahun baru ini ya Allah. Maka kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.